Om Swastiastu. Halo guys, hari ini kita ketemu lagi dalam channel Sang Nyoman Bang Bang Kusuma Jaya. Ya, tentunya yang paling berbahagia adalah anak-anak kelas 6 ya, kelas 6 SD akan mengikuti ujian sekolah ya. Ya tentunya anak kelas 6 akan bergembira dia ya, bergembira, bukan bergembira, bergembira ya. Mengapa dia bergembira? Dia akan melangkah selangkah lagi untuk menuju SMP ya. Tentunya akan berganti baju dia. Yang dulunya pakaian merah akan berpakaian biru celananya ya. Celananya biru, bajunya putih. Kalau dulu SD bajunya putih, celananya merah. Nah, sekarang beda dia. Dan beda juga penampilan. Karena anak-anak SMP tentunya sudah memiliki wawasan dalam artian sudah akan menginjak atau melangkah lebih lanjut ke masa depan yang lebih cerah, tentunya dengan cara belajar. Nah, kita akan mulai ya, tapi simak video ini sampai selesai, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah menyimak video tentunya akan menyesal di kemudian hari. Kalau ini soal semua keluar dalam ujian sekolah ya tentunya Bapak sebagai penyaji berharap semoga materi ini masuk dalam ujian sekolah ya, artinya kelihatan soal-soal tersebut ya. Simak videonya, jangan lupa like sebanyak-banyaknya ya, kalau bisa tonton sebanyak-banyaknya untuk mengingat kembali materi yang dijelaskan dalam video ini ya. Kita mulai dengan layar lebar. Nah, mengapa Bapak memberikan cover seperti ini? Nah, jadi anak-anak, Bapak menginginkan anak belajar seperti ombak, bersemangat, bergelombang dia, selalu bergerak sekeras-kerasnya sesuai angin putaran ya. Jadi kita belajar semangat seperti ombak. Namun setelah kita pintar, kita seperti harimau ini, diam, tapi dia pintar ya, itu ya. Jadi wujud ini adalah sebuah amanat ya. Jadi kita belajar seperti ombak, berderu-deru, bersemangat untuk mencapai cita-cita setinggi langit. Seperti Bapak Presiden Soekarno bilang, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Karena dari cita-cita kita akan memberikan semangat, sebuah support. Kita harus maju, kita harus maju, kita harus maju. Oke, kita lanjut dengan materi. Nah, kita akan belajar mengawali dengan ilmu pengetahuan sosial. Soal yang pertama, kepala pemerintahan yang memimpin wilayah provinsi adalah titik-titik. Di dalam materi kita mengenal beberapa kepala pemerintahan ya. Nah, ini Pak jelaskan. Kepala pemerintahan dari bawah, kepala pemerintahan desa, namanya kepala desa, atau kepala pemerintahan kelurahan namanya lurah. Kemudian ada kepala pemerintahan camat, namanya Bapak Camat. Kepala pemerintahan kabupaten namanya bupati, atau kepala pemerintahan wilayah kota media namanya wali kota. Nah, kalau ini kepala pemerintahan yang memimpin wilayah provinsi adalah gubernur. Dan kepala pemerintahan pusat namanya presiden. Nah, itu tambahan dari materi Bapak. Kemudian kita mengenal batas. Nah, ada sebuah soal. Batas zona ekonomi eksklusif Indonesia ditetapkan selebar titik berapa? Ya, selebar 200 mil. Ya, 200 mil. Kita juga mengenal namanya batas zona teritorial. Itu diukur dari ujung kepulauan ya. Pangkal kepulauan sekitar 12 mil. Nah, itu. Jadi kita mengenal ada batas zona ekonomi eksklusif, ada batas zona teritorial. Ya. Kemudian kita lanjut soal bertiga. Karena sebagian besar wilayahnya berupa lautan, Indonesia disebut negara apa? Iya, karena banyak lautan namanya negara maritim. Maritim. Dan kalau penduduknya mata pencahariannya bertani, berkebun atau berladang, namanya negara agraris. Nah, kalau negara banyak dia mendirikan pabrik, industri, namanya negara industri atau negara modern. Nah, itu ya.
Kemudian kita menginjak bagian permukaan bumi berupa tanah dan daratan yang sangat luas. Ini berupa tanah dan daratan yang sangat luas, namanya benua. Atau bagian permukaan bumi berupa tanah dan daratan yang sangat atau yang cukup luas, namanya pulau. Pulau. Itu ya. Jadi kita beda, kalau pulau itu lebih kecil daripada benua ya. Kemudian Indonesia secara geografis terletak di antara dua samudra. Nah, samudra apa saja? Samudra Pasifik dan Samudra India. Ya, jadi Indonesia merupakan negara yang terletak di sangat strategis ya, letak negara Indonesia. Kalau dilihat secara geografis ada antara dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra India. Kalau Indonesia secara geografis terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Ya. Nah ini jawabannya ya, Samudra Pasifik dan Samudra India. Kita lanjut soal berikut. Benua yang terbesar di dunia adalah benua. Benua yang terbesar di dunia adalah benua Asia. Benua yang terkecil namanya benua Australia. Salah satu provinsi di Indonesia yang merupakan pemekaran dari Provinsi Jawa Tengah adalah, ada yang tahu? Nah, jadi salah satu provinsi di Indonesia yang merupakan pemekaran dari Provinsi Jawa Tengah adalah provinsi itu DI Yogyakarta. Ya, DI Yogyakarta ya. Australia mendapat sebutan negara. Nah, mengingat Australia mendapat sebutan negara, binatang apa yang banyak di Australia? Binatang kanguru, namanya negara kanguru. Ya, negara kanguru. Dan Australia juga disebut dengan negara bumerang karena senjatanya di sana ya bumerang ya. Suku aborigin ya Australia ya. Kemudian aktivitas ekonomi penduduk yang tinggal di daerah pesisir pada umumnya bekerja sebagai nelayan ya, sebagai nelayan. Kemudian perhatikan alat produksi berikut. Nah, ini alat produksi ya. Teknologi produksi modern ditunjukkan nomor ya. Kalau blender alat apa namanya? Tempat membuat es, ini modern. Satu, ingat kunci. Kemudian kalau lesung, ini alat tradisional untuk membuat tepung. Kemudian bajak juga alat tradisional untuk membajak sawah dengan sapinya. Kemudian kalau mesin jahit, nah termasuk alat modern dia. Mesin jahit udah canggih dia. Kemudian komputer termasuk alat canggih. Cangkul alat tradisional. Nah, manakah yang ditunjukkan sebagai alat modern ya? 1, 4, dan 5. Itu ya. Ini kuncinya ya. Ya. Kita lanjut dengan, nah sekarang kita belajar bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia adalah sebuah bahasa yang harus kita pelajari sebagai bahasa resmi ya. Bahasa resmi ya. Mengapa? Karena kita menjunjung harkat dan martabat kita adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Nah, kita lihat dalam soal. Sebuah kalimat diperjelas oleh kalimat-kalimat lain dalam suatu paragraf disebut. Nah, jadi kita akan belajar dalam satu paragraf. Ada sebuah kalimat yang diperjelas oleh kalimat-kalimat lain dalam suatu paragraf disebut dengan kalimat utama. Ya, kalimat utama. Kemudian soal nomor 2. Jadi ada kalimat utama dan ada kalimat penjelas. Kalau kalimat utama adalah kalimat yang merupakan kunci di dalam menjelaskan sesuatu di sebuah paragraf. Sedangkan kalau kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama ya. Kemudian soal nomor 2. Teks yang berisi proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan dan budaya lainnya dapat terjadi adalah teks ya, teks eksplanasi, karena kita akan menjelaskan tentang proses ya. Proses.
Nah, teks ini juga ada banyak. Ada teks narasi, ada teks eksposisi, ada teks deskripsi, ada teks argumentasi. Nah, dari kelima itu dijadikan satu menjadi teks eksplanasi ya. Jadi kalau teks narasi itu berupa cerita, narasi sebuah cerita ya. Ya, kita mengarang dari cerita tersebut. Nah, kalau deskripsi adalah gambaran dari suatu hal yang kita lihat, deskripsi ya. Kalau eksposisi pemaparan apa yang kita akan lakukan ya. Kalau tes argumentasi itu tentang uraian pendapat yang akan kita jadikan sebagai patokan kita untuk berdiskusi ya. Soal ketiga, percakapan antara dua orang atau lebih untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber tersebut. Nah, jika kita akan melakukan untuk mencari data, kita akan bertanya pada seseorang yang namanya narasumber. Nah, dalam kegiatan tersebut merupakan itu namanya kegiatan wawancara, itu menanyakan sesuatu ya. Mengungkapkan pikiran atau menyampaikan suatu hal dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan kepada orang banyak disebut. Nah, jadi kalau seseorang mengungkapkan pikiran ya, kalau seseorang berkata di depan umum, mengungkapkan pikiran, menyampaikan suatu hal sendiri ngomong dan yang lain mendengarkan disebut dengan pidato. Karena kalau yang namanya pidato, orang akan satu orang berkata, yang lainnya mendengarkan, tidak ada yang ribut ya. Jadi orang yang pidato pasti akan didengarkan. Kemudian nomor 5, cerita komplit adalah bentuk dialog yang diproyeksikan dengan pentas dengan menggunakan percakapan action di hadapan penonton, audiens disebut dengan. Jadi kita akan membedakan sebuah cerita komplit manusia dalam bentuk dialog diproyeksikan dengan pentas menggunakan percakapan dan action atau gerakan. Nah, disebut dengan drama atau drama, bukan drama pakai DRAM, drama ya. Jadi contohnya ya. Nah, ini jawabannya ya. Ada kalimat utama, ada teks eksplanasi, wawancara, dan pidato, dan drama. Itu jawaban tadi. Nah, lanjut dengan soal nomor 6. Karya sastra dalam bentuk tulisan bebas disebut dengan, nah, ada yang tahu? Karya bebas atau karya sastra dalam bentuk tulisan bebas disebut dengan, jadi karya sastra dalam bentuk tulisan bebas disebut dengan prosa ya, prosa. Kalau karya sastra dalam bentuk tulisan terikat disebut dengan puisi, contohnya pantun. Kalau kita menulis pantun, kita harus mengikuti ada sampiran, ada isi. Itu ada sajaknya ABAB atau AAA ya. Satu bait terdiri dari 4 baris. Nah, kalau puisi terikat ya harus memakai aturan seperti itu dia, pantun contohnya. Kalau ini prosa itu cerita, bebas kita mengembangkan alur cerita ya. Kemudian nomor 7, kumpulan catatan kejadian sehari-hari yang dialami penulis. Nah, jadi ada seseorang yang mencatat tentang kehidupannya sehari-hari di dalam sebuah buku. Nah, kejadian tersebut berupa pengalaman baik dan pengalaman menyenangkan ataupun pengalaman yang menyedihkan. Nah, disebut dengan buku. Ya, disebut dengan buku harian ya. Jadi anak-anak bisa menulis buku harian tentang kejadian anak setiap hari ya. Sehingga anak-anak setelah dewasa membaca buku harian tersebut akan terkenang, oh waktu kecil saya begini, oh waktu saya remaja begini, oh saya waktu menjelang menjelang pubertas saya melakukan begini ya. Jadi kita punya pengalaman. Nah, jadi namanya buku harian, catatan berupa pengalaman yang terjadi sehari-hari dari seseorang ya. Kemudian nomor 8, karakter yang mewakili sisi kebaikan dan mencerminkan sisi kebenaran yang mewarnai setiap aktivitasnya dalam cerita. Nah, kalau sebuah karakter atau tingkah laku dalam sebuah cerita diperankan oleh satu tokoh. Nah, pada beberapa naskah karakter biasanya mewakili sosok pahlawan. Nah, kalau dia sifatnya perilakunya seperti pahlawan, pembela kebenaran, tokoh yang memikul tanggung jawab disebut dengan tokoh protagonis. Jadi kita mengenal ada 2 tokoh. Ada tokoh protagonis, tokoh kebaikan, ada tokoh kejahatan namanya antagonis. Ya.
Jadi kita mengenal dua karakter. Nanti kalau berikutnya ada lagi beberapa karakter yang perlu dibaca ya. Karakter ini berpasangan dengan protagonis. Nah, tugasnya membantu tugas yang dimen sang karakter protagonis. Nah, protagonis kan tadi udah yang tentang kebaikan. Nah, ada yang pembantu protagonis seperti pahlawan, ada yang membantu seperti Batman. Pahlawan Batman dibantu oleh Robin Hood. Nah, itu namanya karakter sidekick ya, karakter sidekick ya, atau karakter sidekick. Itu karakter pembantu. Nah, di contoh toko SpongeBob dibantu oleh Patrick dia sidekicknya, Tuan Crab. Ya, kemudian apa lagi itu? Yang cumi-cumi itu Squidward ya, Squidward ya. Ada lagi apa toko beruangnya itu? Namanya siapa toko beruang ini? Yang di SpongeBob. Toko beruangnya Tuan Crab, Squidward, Patrick, Winsik ini. Ini di beruang itu. Apa namanya beruang tuh? Panda. Namanya itu ini di SpongeBob tuh. Masih ada. Ini di SpongeBob ini bareng tuh ini beruang loh tuh nya. Oh, Sandy ya, Sandy namanya ya. Sandy ya. Tupai. Oh, Tupai ya, bukan panda ya, Tupai ya. Nah, jadi ada tokoh membantu tokoh protagonis ya. Nah, kalau antagonisnya di SpongeBob ya jelas siapa namanya? Plankton. Nah, itu Plankton ya. Dan raksasa laut yang lainnya ya. Kemudian kita mengenal cerita yang menggunakan tokoh dan pelaku para binatang. Nah, kita membaca sebuah cerita di mana pelakunya semua binatang, tapi dia seperti manusia layaknya. Nah, ini disebut dengan cerita fabel. Nah, cerita fabel adalah cerita yang menceritakan tentang tokoh-tokohnya binatang, tapi ceritanya seperti manusia. Ya. Nah, kalau legenda cerita tentang kejadian alam. Ya, itu beda nanti ada fabel, ada legenda gitu ya. Ada novel, nah, banyak lagi nanti kita jelaskan lebih lanjut. Nah, ini kuncinya ya, ada perosan, jawabannya, buku harian, protagonis, sidekick dan fabel ya. Nah, begitulah tentang ujian sekolah materi PS dan bahasa Indonesia dalam soal menjawab singkat. Nah, semoga video ini bisa dipahami, dimengerti untuk ujian bahasa Indonesia ya, ujian bahasa Indonesia hari Senin ya. Dan silakan tonton sebanyak-banyaknya untuk mengingat kembali jawabannya ya. Untuk itu Bapak tutup dengan Param Santi, Om Santi Santi. Jangan lupa di like sebanyak-banyaknya ya. Dadah.